Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel Hiburan Kamu Rebahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir, yang berjudul The Story of Yi Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman lainnya agar teman-teman lainnya mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 342 bertepatan dengan bab ke 1628. Bawahan Chen Jekai di Jepang sudah memesan hotel terbaik di Nagoya untuk semua orang. Chen juga bisa merasakan keempat ninja yang selalu mengikutinya juga mengikutinya sampai ke hotel ini. Setelah Chen dan yang lainnya check-in, Masashi Kabayashi memimpin keempat ninja untuk membawa tiga lainnya ke meja resepsionis hotel. Mereka memesan 2 kamar di lantai yang sama dengan Yi Chen. Selain itu mereka sangat pandai memesan 4 kamar yang berbeda. Keempat area ini bersebelahan dengan 2 lift dan tangga darurat di kedua ujungnya. Jepang adalah negara yang rawan gempa. Jadi ketika merancang bangunan mereka sepenuhnya mempertimbangkan masalah jalur melarikan diri dari bencana. Sebuah bangunan dilengkapi dengan 2 set tangga darurat benar-benar jarang ada di tempat lain. Alasan mereka ingin mengatur ruangan seperti ini karena mereka berharap bisa mengontrol setiap gerakan Yi Chen dengan ketat. Hal ini juga akan memudahkan mereka untuk memantau. Adapun alasan utama tidak tinggal langsung di sekitar Yi Chen karena semua kamar di sekitar Yi Chen dipesan oleh anak buah Chen Jekai. Tidak lama setelah Yi Chen beristirahat di kamar, dia merasakan napas keempat orang itu semakin dekat. Setelah mengetahui mereka juga tinggal di lantai ini, Yi Chen punya rencana di dalam hatinya. Malam ini dia ingin mencoba kehebatan beberapa ninja Jepang ini terlebih dahulu. Saat makan malam, anak buah Chen Jekai bergabung dengan semua orang untuk makan nasi belut lokal paling khas di restoran paling terkenal di Nagoya. Setelah makan malam, Hongwu mengusulkan untuk pergi ke distrik perbelanjaan Sake di Nagoya bersama Yi Chen dengan sengaja berkata, "Kalian pergilah, aku ingin berjalan-jalan sendirian." Hongwu buru-buru berkata, "Master Yi, kita tidak akrab dengan tempat ini. Anda lebih baik jangan bertindak sendirian. Kalau tidak, katakanlah Anda ingin pergi kemana. Kami akan menemanimu." Chen Jekai mengangguk berulang kali. "Benar Master Yi, lebih baik kami pergi bersamamu." Yi Chen melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Tidak ada orang yang mengenalku di Nagoya. Apa yang harus kalian khawatirkan? Lagi pula aku sendiri masih memiliki kemampuan untuk melindungi diri sendiri. Kalian tidak perlu khawatir tentang ini." Ketika mendengar ini, Chen Jekai tahu bahwa Yi Chen tidak akan membiarkan semua orang mengikutinya. Jadi dia berkata dengan hormat, "Master Yi, Anda jangan pergi terlalu jauh. Jika ada masalah apapun, ingatlah untuk menghubungi kami." Yi Chen mengangguk. "Sudahlah, kalian pergi bermainlah." Setelah berbicara, Yi Chen berjalan sendirian. Pada saat ini di dalam mobil di seberang jalan, Junior Masaki Kawashi bertanya padanya, "Kakak senior, apakah kita ingin mengikutinya?" Masaki Kabayashi mencibir dan berkata, "Dia sudah check-in di hotel, dia pasti akan kembali lagi, tidak akan kabur." Junior yang lainnya bertanya, Kakak junior, maksudmu tidak perlu mengikutinya lagi?" Masaki Kabayashi berkata, "Pasti tetap harus mengikutinya. Aku sudah berjanji pada Tuan Takashi bahwa tidak akan membiarkannya lepas dari pengawasan kita. Jadi biarkan adik junior keempat sendiri yang mengikutinya. Adik junior kedua dan ketiga ikut aku kembali ke hotel. Selagi mereka belum kembali, kita segera memasang alat penyadap suara di kamera mereka." Seorang pria berusia 30-an yang duduk di barisan belakang segera berkata, "Baik kakak senior, aku akan mengikutinya." Masashi Kobayashi menjawab ya dan berkata, "Kamu hanya perlu mengikutinya dari jauh, tapi jangan sampai kehilangan jejaknya. Kalau ada yang tidak beres, segera hubungi aku. Mengerti tidak?" "Mengerti kakak senior." Alasan Yi Chen menyuruh Chen Jekai, Hongwu, dan yang lainnya pergi adalah ingin mencari kesempatan untuk bertindak sendiri. Dia ingin mencari tahu sebenarnya seberapa hebat kemampuan ninja Jepang yang mengikutinya. Selain itu dia tahu dengan jelas karena pihak lain sudah mengikutinya sampai ke hotel, mereka pasti berpikir kemanapun dirinya pergi sekarang pasti akan kembali ke hotel. Jadi
Kemungkinan mereka berempat tidak akan mengikuti dirinya sekaligus. Ini bukan karena Yi Chen takut mereka akan mengepungnya, tetapi dia merasa hanya ada 4 orang yang mengikutinya sepanjang jalan di Tokyo. Jika dia memikirkan semuanya, takutnya Takashi Meichi tidak punya orang untuk digunakan lagi. Kalau dia membereskan semua lawan sekaligus, maka hari-harinya di Jepang akan sangat membosankan. Jadi Yi Chen lebih berharap membereskan mereka satu persatu. Hanya dengan membereskan satu persatu baru bisa terus meninggalkan ketakutan lawan, lebih bisa terus meningkatkan ketakutan Takashi Meichi. Saat meninggalkan hotel, Yi Chen sudah menyadari pihak lain hanya mengirim 1 orang untuk mengikutinya diam-diam kali ini. Jadi dia berencana untuk menangani pria yang datang sendirian ini dulu. Pria ini bernama Kabayashi Aota. Dia adalah kerabat jauh dari keluarga Kabayashi. Saat masih muda, dia mengikuti ayah Masaki Kabayashi untuk belajar ninjutsu. Jadi dia dan Masaki Kabayashi seperti saudara. Di antara 4 bersaudara Masaki Kabayashi, meskipun kekuatan Kabayashi atau bukanlah yang terkuat, tapi bakatnya sangat tinggi, terutama sangat pandai bersembunyi dan mengikuti selama bertahun-tahun. Tidak peduli siapapun yang diikuti olehnya, dia tidak pernah kehilangan targetnya. Kabayashi Aota mengikuti Yi Chen sepanjang jalan, mengikuti Yi Chen meninggalkan area pusat kota dan area perumahan yang padat penduduk. Jaraknya dari Yi Chen selalu antara 100 atau 200 meter. Sosoknya tersembunyi dengan baik dan napasnya juga terkontrol dengan sangat baik. Orang yang kekuatannya lebih rendah kemungkinan tidak menyadari sedang diawasi olehnya. Sedangkan setelah meninggalkan kota, Yi Chen langsung pergi ke taman di tepi sungai. Karena sudah larut malam, cuacanya dingin dan berada di pinggiran kota, tidak ada 1 orang pun di taman. Saat melihat Yi Chen memasuki taman, Kobayashi Aota yang mengikutinya sepanjang jalan juga mengikutinya masuk tanpa ragu. Namun yang membuatnya bahkan bermimpi pun tidak menyangka adalah Yi Chen yang selalu berada di depan matanya tiba-tiba menghilang setelah memasuki taman. Sebagai master ninjutsu, Kobayashi Aota jauh lebih sensitif daripada orang biasanya dalam hal pendengaran, penglihatan, penciuman, dan sentuhan. Dia bisa mendengar suara yang tidak bisa didengar orang biasa dan juga bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang biasa. Hal yang paling hebat darinya adalah pendengarannya melebihi orang pada umumnya. Pelacakan ninja di tengah malam paling mengandalkan pendengaran. Kobayashi Aota bisa mendengar suara jangkrik yang merayap di rerumputan dan gerakan semut yang merayap keluar dari goa dalam radius 2 hingga 300 meter. Justru karena indera pendengarannya yang begitu bagus, jadi dia bisa mendengar napas dan suara detak jantung setiap orang dengan jelas dalam radius 500 meter. Saat seorang sedang bersembunyi, bisa tidak bergerak atau berbicara, tapi pernapasan dan detak jantungnya tidak bisa dihindari sama sekali. Jadi orang tidak mungkin bisa kabur dari pemantauan Kobayashi Aota. Namun Yi Chen yang masih berada dalam jangkauan penglihatan dan pendengarannya ternyata tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Tidak ada suara langkah kaki, tidak ada suara napas, dan juga tidak ada suara detak jantung. Tidak sulit menahan napas untuk waktu yang singkat, tetapi tidak mungkin membuat jantung juga ikut berhenti berdetak, kan? Ini jelas di luar jangkauan yang bisa dikendalikan oleh manusia. Ini membuat Kobayashi Aota tiba-tiba menjadi gugup karena dia menyadari masalah ini tidak biasa. Dia segera menahan napasnya dengan sangat waspada, lalu tetap tidak bergerak dan dengan cermat mendengar suara di sekitarnya. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan 2 shuriken hitam dari lengannya. Shuriken adalah salah satu senjata yang paling umum digunakan oleh ninja Jepang. Panjang senjata ini sekitar 15 cm dengan bilah simetris di kedua sisi. Pegangannya pendek dan terlihat seperti belati. Namun penggunaan shuriken ini sangat berbeda dengan belati. Penggunaan belati sebagian besar menusuk dan menebas, tapi penggunaan shuriken adalah melempar. Bisa dikatakan penggunaan shuriken ini mirip dengan pedang terbang karya Li Shunhuan dalam novel Ilmu Bela Diri. Kalau ilmu bela diri Tiongkok dari Tiongkok
menemukan untuk bertindak terbuka dan jujur, maka ninjutsu Jepang itu licik dan tersembunyi. Ninja tidak suka bertarung secara langsung dengan lawan, paling suka melukai orang dengan panah tersembunyi, dan yang terbaik adalah pihak lain sampai mati pun tidak akan menyadari diri mereka. Inilah sesuatu yang dikejar oleh ninja. Mereka paling suka menggunakan senjata seperti shuriken, panah jarum, dan panah tiup. Selain itu, akan mengoleskan zat yang sangat beracun pada bilahnya. Ini akan memastikan selama kulit lawan tergores oleh pisau tajam, maka mereka akan berakhir. 1 menit sudah berlalu, Kobayashi Auta belum menemukan gerakan Yi-Chen sedikit pun. Pendengarannya hampir mencakup seluruh taman dan dia juga bisa memastikan hanya ada dia seorang di taman ini. Kobayashi Auta mau tidak mau berpikir dalam hatinya, kemana orang Tiongkok itu pergi? Dia sudah kabur atau bersembunyi? Jika dia kabur, lalu bagaimana dia bisa kabur dalam sekejap? Apakah dia bisa menghilang dalam sekejap? Atau apakah tadi aku tidak memperhatikannya dan dia menyelinap pergi? Jika bersembunyi, lalu bagaimana dia bisa tidak melakukan gerakan apapun selama 1 menit? Bisa dimengerti jika dia mengontrol pernapasan tapi sedikit tidak realistis bisa mengontrol detak jantungnya, kan? Jika dia kabur, sebagian besar tanggung jawab ada padanya. Dia tidak bisa menemukan pihak lain, jadi dia harus bergegas kembali untuk melaporkan dan menerima hukumannya. Lalu harus lebih teliti lain kali. Namun jika dia bersembunyi, maka kekuatan orang ini sangat tidak terduga. Berpikir tentang ini, keringat dingin keluar di punggungnya. Jadi Kobayashi Auta mencengkeram shuriken di tangannya lebih keras. Dia perlahan memutar tubuhnya tanpa mengeluarkan suara kaki. Dengan hati-hati melihat sekeliling karena takut pihak lain akan tiba-tiba muncul. Setelah melihat 2 putaran dan memastikan tidak ada seorang pun di sekitarnya, dia baru merasa sedikit lega. Saat dia hendak dengan cepat pergi dari sini, dia tiba-tiba merasa ada seseorang yang menepuk bahu kirinya dengan ringan. Pada saat ini dia ketakutan hingga seluruh tubuhnya merinding. Dia langsung berbalik seperti orang gila dan kedua shuriken beracun itu berbunyi dan dia melemparkannya ke arah belakang. Namun kedua shuriken tidak mengenai target apapun. Setelah terbang puluhan meter jauhnya, shuriken itu tertancap dengan kuat di dinding. Sialan, di mana orangnya? Kobayashi Auta sangat terkejut dan tangannya tidak berani menunda sedikit pun. Begitu mengeluarkan tangannya, dia mengeluarkan 2 shuriken dari sarung kulit sapi di pinggangnya. Kobayashi Auta yang memegang shuriken berteriak ketakutan, "Siapa itu? Cepat keluar!" Saat ini dia merasa bahu kanannya ditepuk 2 kali lagi. Saat ini Kobayashi Auta hampir ketakutan hingga terkencing. Dia melangkah maju dengan tajam seperti orang gila. Pada saat yang sama menoleh dengan marah dan melemparkan shuriken di kedua tangannya lagi. Namun kali ini masih tidak ada apapun di belakangnya, bahkan bayangan pun tidak kelihatan. Kobayashi Auta benar-benar terkejut dan buru-buru mengeluarkan 2 shuriken terakhir. Saat ini terdengar suara seorang pria di belakangnya yang mencibir dan berkata dengan sinis, "Sepertinya ninja Jepang juga hanya begitu saja, benar-benar mengecewakan." Kobayashi Auta sangat ketakutan ketika dia mendengar suara ini. Dia benar-benar sesuatu yang menakutkan dan telah tertancap di hatinya. Orang Tiongkok itu selalu ada di sini dan tidak pernah pergi. Dirinya sejak awal sampai akhir tidak mendengar suara napas maupun detak jantung orang ini. Bagaimana dia melakukannya? Selain itu dia memukul bahunya 2 kali yang membuktikan kalau dirinya mendekatinya 2 kali, tetapi dirinya bahkan tidak mendengar apapun. Dirinya bahkan tidak mendengar suara langkah kakinya. Pada saat ini dirinya tanpa sadar ingin berbalik dan melempar shuriken di tangannya. Tapi hatinya merasa khawatir karena dia hanya memiliki 6 shuriken dan telah membuang 4 shuriken tadi, sehingga 2 buah yang ada di tangannya adalah shuriken terakhir. Bagaimana kalau kedua shuriken ini tidak mengenai sasaran juga? Orang itu ada di depan sehingga tidak akan memberinya kesempatan untuknya mengambil senjata lain lagi. Ini berarti
Dua shuriken di tangannya adalah kesempatan terakhirnya. Jika digunakan dengan ceroboh, maka mungkin akan menempatkan dirinya dalam bahaya. Kobayashi Auto tidak berani bertindak seceroboh, jadi dia hanya bisa menelan ludah dengan gugup dan berkata dengan suara sedikit merendah, "Tuan, mungkin Anda salah paham. Aku bukan ninja. Aku hanya penggemar shuriken saja." Oh, Yichen tersenyum penuh minat dan bertanya, "Buat apa kamu mengikutiku kalau kamu bukan ninja?" Kobayashi Auto buru-buru berkata, "Aku tidak mengikutimu. Aku baru selesai makan malam dan datang ke sini untuk latihan shuriken." Yichen tersenyum dingin dan berkata, "Apakah kamu pikir aku akan percaya dengan alasan tidak masuk akal ini?" Kobayashi Auto terlihat tidak berdosa dan berkata, aku mengatakan yang sebenarnya." Yichen tersenyum dingin, "Jika tebakanku tidak salah, kamu seharusnya seorang keluarga Takashi, bukan? Aku akan memberimu satu kesempatan hidup untukmu sekarang. Katakan semua padaku. Aku bisa mempertimbangkan melepaskanmu kalau aku merasa puas dengan apa yang kamu katakan." Kobayashi Auto tahu kalau tidak berguna meskipun dirinya menyangkalnya. Setelah mendengar ini, penyangkalan mungkin akan membuat dirinya terbunuh. Jadi dia hanya bisa berkata terbata-bata, "Tuan, aku akan mengatakan semuanya. Aku memang orang yang dikirim keluarga Takashi. Mereka yang memintaku mengikutimu dari Tokyo sampai ke sini." Yichen bertanya lagi, "Apa yang direncanakan keluarga Takashi? Apa hanya meminta kalian mengikutiku begitu saja?" Kobayashi Auto buru-buru berkata, "Bukan. Maksud Tuan Takashi Meiji adalah mengikutimu dulu dan menunggu perintah darinya. Dia sedang membahas kerjasama dengan salah satu keluarga besar Tiongkok saat ini. Jadi dirinya tidak ingin ada masalah. Dirinya baru akan meminta kami beraksi setelah pembahasan kerjasama selesai." Yichen mengangguk dan bertanya, "Apa asal usul kalian berempat?" Kobayashi Auto berkata jujur, "Kami semua adalah anggota keluarga Kobayashi, dan keluarga Kobayashi adalah salah satu keluarga ninja besar di Jepang." Yichen bertanya penuh minat, "Karena kalian adalah keluarga ninja besar di Jepang, kenapa menjadi anak buah keluarga Takashi?" Kobayashi Auto buru-buru berkata, ini sebenarnya alasan utamanya adalah tahun-tahun setelah perang berakhir, ninja dan samurai menjadi semakin tidak penting di Jepang. Pada saat yang sama, dunia bawah tanah meningkat pesat dan dilengkapi dengan senjata api yang sangat kuat sehingga ruang pertahanan kami menjadi sangat kecil. Keluarga ninja tidak memiliki keterampilan lain selain pandai ilmu ninja, tidak pandai berbisnis, jadi hanya bisa bertahan dengan mengandalkan keluarga besar lain. Kobayashi Auto terlihat sedih ketika mengatakan ini. "Tuan, semuanya yang aku katakan adalah kepada Anda adalah yang sebenarnya. Apakah kamu sudah bisa melepaskanku?" Yichen berkata sambil tertawa, "Tidak perlu buru-buru. Pertanyaanku masih belum selesai. Kamu baru pergi setelah menjawab semua pertanyaanku." Kobayashi Auto berpikir sejenak lalu bertanya, "Tuan, apakah aku bisa membalikkan tubuhku untuk berbicara? Aku sangat gugup karena bicara membelakangimu." Yichen berkata dengan santai, "Boleh, berbaliklah." Kobayashi Auto membalikkan tubuhnya pelan-pelan. Dia tidak meletakkan shuriken di tangannya sewaktu berbalik. Pada saat yang sama, ujung kakinya bergerak perlahan di tanah. Tidak terlihat ada yang aneh, tapi Yichen memperhatikan niat orang itu. Sepatu Kobayashi Auto adalah sepatu ninja khusus. Sepatu ini bukan hanya ringan tapi juga tidak bersuara, dan ada sebuah pisau pendek yang tersembunyi di bawahnya. Tombol pisau pendek itu ada pada pola khusus sol. Berjalan dan berlari biasanya tidak akan membuat pisau pendek itu keluar. Pisau itu akan keluar kalau melakukan gesekan berbentuk S. Senjata ini sangat umum dalam senjata tajam, bahkan menjadi senjata rahasia banyak pesilat Tiongkok pada ratusan tahun yang lalu. Banyak karya film yang menampilkan senjata rahasia ini tapi tidak mengungkapkannya. Alasannya sebenarnya gerakan berbentuk S sama seperti kata sandi yang paling sederhana. Orang lain tidak tahu harus bagaimana menggunakan, tapi pemiliknya bisa memakainya setiap saat. Namun saat senjata api semakin canggih, senjata ini secara bertahap keluar dari
punggung sejarah. Tapi hal yang tidak terduga adalah ninja Jepang masih menggunakannya. Yichen sudah menyadarinya sewaktu dia menggerakkan sol sepatunya. Orang ini bersiap membuka pisau pendek di sepatunya. Bahkan ujung kakinya sudah hampir menyelesaikan 80% gerakan es selama dia bergerak 1 cm, maka pisau pendek akan keluar dari sol sepatunya. Kobayashi Auto sudah mengambil keputusan saat ini dirinya akan mengalihkan perhatian dengan kedua shuriken di tangannya. Begitu ada kesempatan, sewaktu seluruh perhatian Yichen tertuju pada shuriken, maka dirinya akan menyerang menggunakan pisau pendek di sepatunya. Saat itu serangan dari atas bawah dengan 4 bilah pedang tajam. Yichen akan mati selama tertusuk salah satu pedang. Meskipun Takashi Mechi mengatakan tidak akan membunuh Yichen saat ini, tapi dia merasa Yichen telah mengancam keselamatan nyawanya sekarang. Dia tidak peduli dengan perintah Takashi Mechi lagi. Hal terpenting adalah membunuh Yichen terlebih dahulu. Dia mulai menarik perhatian Yichen setelah mengambil keputusan dan berkata, "Tuan, tanyakan saja jika Anda masih ada pertanyaan. Aku pasti akan menjawabnya dengan jujur." Yichen mengangguk dan bertanya, "Apakah kalian berempat adalah orang terkuat Takashi Mechi?" "Benar." Yichen mengerutkan keningnya dan berkata penuh sindiran, "Aku lihat kalian berempat tidak hebat. Bukankah keterampilan kalian berempat melempar pisau akurasinya sangat buruk? Jika kalian memakai keterampilan seperti ini untuk melakukan pertunjukan di jalanan, maka tidak mungkin ada yang mau melihatnya." Kobayashi Auto merasa dipermalukan. Dia berkata, "Omong kosong, lemparan shuriken dariku sangat akurat. Aku bisa memotong sayap lalat dalam jarak 100 meter. Yichen tertawa dan berkata, "Begitu hebat?" Kobayashi Auto berkata dengan lantang, "Tentu saja, aku bisa memperlihatkan padamu kalau kamu tidak percaya." Yichen menyindirnya, "Sini, mulai pertunjukanmu." Kobayashi Auto mengetakkan giginya dan tertawa dingin begitu merasakan kesempatan datang. "Baik, lihat baik-baik." Setelah itu kedua tangannya tiba-tiba bergerak dan segera melemparkan kedua shuriken di tangan ke arah Yichen. Setelah itu kedua kakinya sedikit digosokkan di tanah sehingga kedua pisau di kakinya juga segera keluar. Kobayashi Auto tidak berani menunda sedikit pun. Dia segera mengangkat kaki dan menendangnya ke arah Yichen. Yichen sudah memprediksi gerakan ini sejak awal sehingga terlihat jejak sindiran di wajahnya. Setelah itu dirinya bahkan tidak bergerak. Dia hanya menjentikkan tangannya dan mengeluarkan dua energi yang tidak terlihat dan sedikit mendorong dua shuriken yang mengarah ke wajahnya ke arah luar. Segera setelah itu kedua shuriken itu melewati tubuh Yichen dari kanan dan kiri. Wajah Kobayashi Auto menjadi pucat melihat keanehan ini. Dia hanya bisa berharap dengan pisau pendek di ujung kakinya. Hembusan angin kuat bertiup, kakinya menendang ke depan Yichen. Ekspresi Yichen terlihat tenang. Dia mengeluarkan satu tangannya dan menangkap kaki dengan kuat. Kobayashi Auto melihat pisau pendek di ujung kakinya. Jaraknya hanya beberapa helai rambut dari Yichen, tapi tenaga tangan Yichen sangat kuat sehingga dirinya tidak bisa bergerak sama sekali. Pada saat ini Yichen tersenyum dingin. Dia menyindirnya dan berkata, "Karena kamu suka menyerang orang dengan pisau pendek, maka aku akan mengatur akhir bahagia untuk hidupmu." Kobayashi Auto sangat ketakutan dan segera memohon, "Jangan, aku mohon." Suaranya baru terdengar, tapi dia merasakan sakit di pergelangan kaki dan lututnya. Kemudian terdengar suara renyah. Selanjutnya Kobayashi Auto melihat betisnya ditekuk ke depan. Ternyata Yichen mematahkan betisnya dari lutut dengan satu tangan. Dia disiksa rasa sakit yang menghancurkan dirinya dan berteriak, "Ah!" Suaranya tiba-tiba terhenti detik berikutnya. Pisau pendek di ujung kakinya menembus mulutnya saat ini dan pisau tajam berdarah langsung keluar dari belakang lehernya. Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat menarik, sangat seru, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di video ini, di part ini sampai di sini dulu dan kita akan lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman lainnya agar teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan
di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.